Welcome to Kopi Baris, sambil ngopi ngobrolin dunia baris. Tumben nggak pakai topi. Lu juga rambut diapain? Gimana? Keren nggak rambut gua? Keren. Dispotong gua. Potong apa? Potong ambisi. Biar kalau lomba nggak ngerasa gua menang mulu. Oh gitu. Iya. Siap. Masuk. Lagi marak banget abisnya. Karena ambisi. Jadi pengen banget harus menang. Wah, nggak boleh kalah. Pasukan baru apa itu? Nggak ada masukan baru. Bolehnya gua yang juara. Jadi karena kesannya langganan juara. Aduh, sehebat apa antum? Enggak, pertanyaannya dia beneran jagoan apa cuma ngerasa jagoan? Dia beneran bagus apa dia ngebagus-bagusin? Jadi terkait itu kali ya. Iya. Ambisi apa sih kalau orang lomba tuh? Ambisi banget, Pak. Ambisi banget ya. Ambisi boleh, menurut gua ya. Gua disclaimer, ini menurut gua. Ya. Gua selalu mempunyai ambisi di setiap kehidupan gua. Karena kalau gua nggak ambisi, gua nggak akan punya evaluasi. Bagi gua itu. Oh iya. Karena gua menangkapnya ambisi adalah sesuatu hal yang penting yang harus dimiliki sama manusia. Ya harus. Ya, Kalau orang nggak punya ambisi terlalu apa ya? Kita bahasanya qanaah, beda loh. Kalau qanaah itu kita udah usaha, tapi terus dapatnya begitu ya udah. Ya. Itu qanaah. Tapi kalau lu mempasrahkan diri ya udahlah itu kayaknya Hopeless. hopeless betul. Lu nggak ada perlawanan. Itu nggak ada gitu kan. perlawanan, nggak ada usaha gitu ya. Dan itu termasuk ambisi. Iya, kalau menurut gua. Ambisi apa obsesi? Ambisi, Pak, kalau gua Ambisi sih, ya, iya. ambisi. Kalau obsesi itu lu berasa harus menang terus tapi tapi nyatanya lu main. Tapi masalah nggak sih buat lu kalau misalkan lomba tuh kalah gitu? Lu udah seambisi itu terus pada akhirnya lu nggak apa ya, digerogoti sama ambisi lu sendiri. Bahasa kerennya terlalu ambisi, akhirnya ambisi itu malah menggerogoti kita. Akhirnya ya kemenangan yang kita harapkan nggak ada. Oh. Maksudnya nggak dapet gitu. Jadi di luar ekspektasi, akhirnya malah bukankah ada bahasa semakin kita berharap semakin dekat kita dengan rasa kecewa. Wah, iya. Bener, gue setuju akan hal itu. Semakin lu berharap terlalu tinggi, semakin lu akan mental dari ekspektasi. Iya, betul. Tetapi kalau buat gue, makanya gue bilang gue butuh ambisi itu biar ada hal yang gue sampein gitu. Bukan gue sampein, ada titik di mana gue nyampe di situ. Iya. Gitu. Bukan, makanya gue harus memilah ini ambisi gue apa obsesi gue. Oh gitu. Karena gue pernah sampai terlalu terobsesi, akhirnya gue mati sendiri, Pak. Oh gitu ya. Kalau obsesi mati sendiri, sumpah. Jadi akhirnya bukan lu kalah lagi, tapi karena harapan lu yang terlalu tinggi. Nah, gitu loh. Ya. Lu naruh ekspektasinya di lantai 9. Nah. Tapi lu dari lantai 1 pakai tongkat, lu masih borokan gitu. Iya. Gimana sih? Tapi lu berharap cepet sampai atas gitu. Gimana sih? Sedangkan tuh gedung nggak ada liftnya. Jadi mau nggak mau lewat tangga gitu ya. Jadi gini teman-teman, ini kan banyak banget problematik ya. Sebetulnya dunia baris ini dunia yang sehat, dunia yang apa ya? Seru loh. Artinya katanya para pelatih ini punya ambisi untuk menciptakan generasi bangsa yang menguasai aspek di segala segi. Wah, katanya gitu kan, jiwa korsa apalah segala macam. Tapi ternyata justru pelaku-pelaku, berarti kita bahasanya curang gitu ya. Iyalah, Menghalalkan segala cara berarti curang gitu ya. Iyalah. Curang di dunia baris. Justru malah pelaku-pelaku ini adalah para pelatih. Ini kan tidak mencontohkan yang katanya ada jiwa korsa lah atau apalah gitu. Jiwa suportif. Iya, jiwa suportif. Suportif dan suportif. Iya. Wah, jiwa suportif lu tuh yang ada yang salah dikit lu tepuk tanganin tapi girang. Suportif yang katanya tapi pasukan lain yang menang terus lu omongin gitu. Jiwa sportif tapi lu menang karena isi sendiri titik-titiknya. Enggak usah titik-titik langsung. Kan ada yang sempat komen katanya kalau oh ya sambil ya, teman-teman kita mau undang siapa, terus kita mau bahas apa, tolong diisi komentar. Iya, isi komentarnya di titik-titik. Dan tonton video ini sampai akhir. Itu selalu kita disclaimer. Iya sekarang. Karena yang setengah-setengah, karena ada yang nonton setengah baper. Jangankan kamu yang nonton setengah, yang nonton full aja banyak yang baper kok. Apalagi setengah gitu kan.
percayalah konten ini tidak mendisklaimer siapapun. Kita hanya berasumsi ke banyak lah ya. Iya. Ke banyak orang gitu. Jadi artinya jangan ada yang ngerasa bahwa ini untuk satu orang. Nah, Tapi untuk banyak orang. Kalau misalkan nyampe ke Anda, ya syukur alhamdulillah berarti Ya. tersampaikan gitu kan ya. betul. Balik lagi ke konteksnya. Ini kan banyak banget cerita, bukan laporan ya, cerita ke kita. Dan cerita yang nyampe gak sengaja ke telinga kita. Banyak. Kayaknya orangnya sih sengaja cerita ke kita biar kita tahu. Ya, artinya banyak ternyata masih banyak kecurangan di dunia lomba Iya. baris. Duh. Kalau dulu ada yang namanya pakai mistis. Menurut lu curang nggak itu? Wah. Ya curang lah. Kalau menurut gua enggak. Setiap orang berhak untuk menentukan caranya masing-masing. Kalau dia pakai cara mistis, akhirnya pasukan lawan katanya jadi kelihatan lemes. Kalau menurut gua itu sih kayak sugesti Strategi. aja, Sugesti. sugesti. Sugesti yang akhirnya Nancep nancep di otak, prok, akhirnya ya gitu Gua ya. merasa dicurangi gitu. Tapi kalau gua berasa, kita boleh beda pendapat toh. Boleh dong. Gua bilangnya itu curang, Pak. Kenapa? Karena menurut gua pas Kibra is touching. Kan bersentuhan. Iya. Sesuatu yang gaib kan dia bisa kita sentuh nih. Gitu aja. Oh, gitu. Berarti Sesimpel karena itu baris aja. itu touching, jadi kalau misalkan goib itu untouching. Untouching ya. iya. Jadi jadi pasukan yang untouchable aja. Nggak bisa kesentuh gimana? Ya, karena kalau menurut gue ya hal-hal yang goib dan mistis itu nggak cuma di dunia baris, iya. tapi di dunia kompetisi apapun ada. Kehidupan sehari-hari aja. Iya, ada gitu ya. Kita boleh percaya, boleh enggak. Tapi kalau misalnya dibilang nggak percaya, nyatanya ada. Kalau dibilang terlalu percaya juga jangan gitu. Jadi bego. Iya, kayak pertandingan sepak bola kan ternyata ada yang naruh apa gitu di Yang gawang. gawangnya dikencingin dulu sama kiper ya. Iya. Lu kira Iya, ada kan takam tuh gitu. Ada kan, ada. Sumpah. Banyak kan. Jadi kayak mau masukin, ini udah pas banget di gawang, tiba-tiba kayak gawangnya pindah. Iya. Gue tuh pernah lihat, kita out of konteks dulu ya. Pernah lihat tuh gue lagi tarkaman. Gue pas jadi pemain, set gue masuk. Lawannya pas masuk kan berdiri kan tuh biasa Iya, kan. iya. Set. Dia belok ke kanan. Terus Lewat belakang gawang masuk ya. Baru muter. oh Kan nanya-nanya ya, itu kenapa? syarat Itu ya. syarat. Tarkam nih, sekelas Tarkam aja. Gokil ya kata gue, berarti memang ada. Memang ada gitu. Di dunia baris juga ada yang katanya kalau baris dulu nih bau menyan, Waduh. apa sekarang bau melati. Wah. Terus katanya kalau pasukan ditampil tiba-tiba kelihatannya wah banget gitu. Oh, iya. Kita penonton lihatnya biasa tapi juri tercengang gitu. Terus ada yang belakangnya ada elangnya tiba-tiba. Sumpah. Masa sih Demi Allah. di belakangnya ada langit gitu? Iya. Masa? Iya sih, sumpah. Gue pernah lomba di salah satu kota atau kabupaten gitu, gue lupa. Terus katanya beberapa teman-teman yang lagi ngerekam di depan tuh jadi ngeliatin elangnya gitu, Pak. Oh. Ada elangnya terbang kayak di film-film Indosiar. Serem dong. Gue nggak percaya, tapi kayak memang kayak ada auranya aja gitu. Oh gitu. Bes gitu. Jadi kita malah terhipnotis ngeliat elang gak ngeliat pasukan. Padahal pasukan itu lagi salah gitu. Jadi itu pengalihan aja gitu ya, Iya. pengalihan. Pengalihan Oke. isu. Nah, kalau sekarang kayaknya yang bisnis-bisnis itu udah hilang. Ya Sudah kan? hampir hilang. Goib kan gak kelihatan. Kalau sekarang lebih terang-terangan. Makin berani. Kalau dulu kan goib kan artinya kita nggak bisa salahkan itu caranya dia ya. Iya. Meskipun dalam konteks akidah salah, ya kan. Kalaupun dia mau pakai cara itu ya mungkin itu adalah salah satu strateginya dia. Iya, Ya kan terserah kan kita mau main bersih atau main kotor kan Betul, gitu ya. betul. Nah, nggak kelihatan dong, nggak kelihatan gitu. Jadi kayak invisible gitu loh. Iya. Ya invisible. Nggak kelihatan kita bisa nggak lihat. Iya. Gitu. Kita Tapi cuma sekarang- menduga-duga aja gitu. Iya, kalau sekarang visible loh. Ih, Kelihatan. bahaya banget. Kelihatan banget. Satu contoh misalnya, Nilainya. ya. Nilai juri ini belum diinput sama tukang rekap diganti. Lah, Itu kan berani banget loh. Astagfirullahaladzim. Itu berani loh. Gila. Pasukan jelek banget emang. Iya, menurut gua sih bagus. Sebetulnya dia tak perlu melakukan itu. Gue yakin dia juara. Iya. Tapi kenapa harus ngelakuin itu? Ada tuntutan. Balik lagi kan ke tadi ambisi yang terlalu terobsesi. Gitu ya. Oh, jadi punya ekspektasi yang tinggi gitu. Iya, Punya ekspektasi yang tinggi. Padahal mungkin dengan tanpa melakukan itu Lu bisa. gitu. Gitu ya. Kenapa harus gitu? Stagnan kali Pak dia. Jadi statis pergerakan itu. Gimana ya? Kurang pede.
Oke, padahal pasukan udah bagus ya. Iya. Pasukan udah bagus. Itu salah satu bentuk kecurangan. Kalau ini kan jelas-jelas curang loh, dong ya kan? Jelas-jelas Iyalah, curang. nggak akan setuju lah. Nah, atau ada, menurut lu ada nggak sih yang dia punya kedekatan kayak kita nih sama juri, terus jurinya tuh ngasih nilai lebih gitu? Ada nggak sih? Sampai saat ini gue belum menemukan yang terlihat benar-benar Iya, banget buktinya ada real nyata fix gitu enggak. Karena kita ngelihatnya juri objektif. Balik lagi ke video yang sebelumnya. Betul. Juri Tonton objektif, yang sebelumnya ya. deh. Tonton ya yang sebelumnya. Yang sebelum-sebelumnya. Kita beberapa kali juga membahas masalah tentang juri. objektivitas juri Seorang dalam juri. menilai. Ya. Baik yang dari instansi ataupun dari sipil Iya, gitu ya. betul. Kita Sekarang percaya. juri apa ya? Udahlah, kita nonton di video sebelumnya. Kita balik lagi sekarang ke yang ngotak-ngatik nilai juri. Kok seberani itu gitu loh. Kurang ajar sih menurut gue. Kalau menurut gua nggak kurang ajar. Itu ada istilah kedokterannya. Apa? Goblok. Iya, maksud gue gimana gitu ya? Kenapa sih gitu? Iya. Diumumkan, lah sekarang para pelatih pada pinter. Hitung, dilihat nilai tertinggi itu segini, terus range-nya segini, kok bisa dinilai segini? Loh. Ada. Bisanya. Iya. Ya, contoh. Gua rasa gini. Pelatih 60% lah ya, bisa gue bilang 60 atau 70%. Pelatih-pelatih yang sering lomba, dia juga pernah bikin acara. Betul. Dan dia tahu nih nilainya nih. Pasti kan gua katakan gua lagi mau lomba di event mana. Lihat dong total nilainya. Form nilai. Iya. Gua ngitung pasti kalkulasi gua. Iya. Oh, PBB berarti totalnya 1 juri 1.200. Kalau 3 juri berarti 3.600. Iya. Gitu ya. 3.600. Oke, berarti total nilai PBB 3.600 nih. Iya. Terus tiba-tiba di hari H lomba, lawan gue 3.725. Bablas dong. Juri nilainya udah kanan lagi gitu. Bikin kolom lagi gitu. Maksud gue gini loh. Kalau emang dia mau curang, lu ngitung juga goblok. Jadi ngerti gitu loh. Emang handphone lu murah banget dari kalkulatornya. maksud gue pakai logika lagi. Anak SD juga bisa ngitungnya. Ini kalau range 15 kan harusnya ada kelipatan 15 atau gitu. 10. Ya. Nah, ini 60. Ditambah 15 nggak nyampe nih. Jadi 2.805 nih jadinya. Iya kan? Kan aneh ya, kan aneh. Nah, itulah maksudnya kalau sebenarnya gini ya. Bukan kita mau ngajarin Iya, curang iya, juga, bener. tapi pun kalau memang lu curang harusnya lu berpikir. Iya, maksud gue gini loh. Kalau lu mau curang, terutama mau apa namanya? Main-main masalah nilai. Mainin angka, kita mainin nilai, mainin angka. Ya lu curang gitu. Tapi jangan goblok. Ya, jangan goblok. Dia hitung bobot apa kek. Dan beritanya orang-orang yang melakukan kecurangan ini bukan orang-orang baru. Karena kalau orang baru nggak punya keberanian itu. Iya lagi. Gua Bisa bocah baru lulus 2 tahun iya. gitu misalnya. Gua malah respect sama peserta-peserta yang baru muncul. Pertama semangatnya mereka kelihatan Iya, banget. walaupun kalah. Ya, nothing tulus loh mereka. Ya, artinya mungkin kalah adalah bagian dari prosesnya mereka. Iya dong, gitu. biar mereka nyampe ke titik Ya, menangnya. jadi nggak langsung juara terus gitu. Betul. Ya kan yang pengen juara terus akhirnya curang. Padat bener. Pengen juara mulu, akhirnya segala macam cara dilakuin, termasuk salah satunya adalah memanipulasi penilaian. Gila ya. Ini ngeri banget loh, sampai ada kejadian katanya satu juri nilainya diapin sendiri sama dia. Si Astaga. jurinya ngamuk lah. Astaga. Gue juga kalau misalkan jadi juri, gue nggak ngamuk, gue nggak pakai ngomong, gue suruh tiduran, gue injek batang lehernya, gue suruh sikat tobat 3 hari. Terus Gitu. lu seberani-beraninya itu, astagfirullahaladzim. Lu boleh punya strategi tapi yang beres-beres aja lah. Iya betul. Artinya gini loh, seambisi apapun kita, terutama di dunia lomba ya, kita ngajarin ke anak didik untuk artinya gini loh, kalau misalkan kita mau ngajarin anak didik untuk tidak terlalu berambisi, kitanya juga loh. Nah, Maksudnya diajarin buat ngerem bahwa latihan tanpa batas silahkan, tapi ya. ambisi itu harus ada batasan. Nah, Gitu, harus siap dengan kekalahan. Betul. Kalau memang pelatih belum siap dengan kekalahan, ya jangan lomba. iya, ntar dulu simpen aja dulu. Simpen Kayak lu kemarin-kemarin iya, kan, nggak simpen lomba. dulu aja, nggak lomba, terus tiba-tiba lomba kan enak jadinya. Iya. Yo segitu batas kemampuan gua, yo perbaikin lagi gitu kan. Gitu, iya. Jadi selalu ada evaluasi. Jadi kalau misalkan nggak ada lah yang lomba tiba-tiba bawa pasukan baru langsung jadi juara. Gitu.
Masalahnya gini Pak, angka kan dihitung. Iya. Gitu loh. Dilihat dan bisa dihitung. Betul. Karena kalaupun ada yang sama, kita juga jadi gampang trackingnya. Ya, gitu loh. Maksudnya kalau emang, nah kan semua nih dengan obrolan kayak gini terbukti bahwa semua pelatih, bukan cuma kita, hampir semua rata-rata pelatih itu bisa nerka berapa nilai terjauhnya, tertingginya, terus kita bisa ngitung nih range mana yang betul-betul ini. Kayaknya misalkan kalau hasil nilai kan biasanya paling beda poinnya dikit-dikit ya. Iya. Nah, maksud gua kalau emang lu mau manipulasi nilai, iya lu harus jago ngitung dulu lah gitu lah. Lu harus jago matematika dulu lah. Lu asal nerka-nerka jeblak segitu Dari mana? gitu. Jadi kita nilai gini. Kok lu goblok gitu. Udah gitu lu pelaku lama gitu. Iya. Padahal Barca juga nggak yang jelek. Jangan tuntut kita buat nyebutin orangnya, nggak usah. Nggak Iya, usah. Itu gila ini lu. ada namanya, ada kode etik ya. Ah, Jangan bikin komen katanya. Kalau Sebut bisa nama, berani sebut sebut nama. namanya. gua rasa lu juga tahu ya. Lu yang komen-komen, gua rasa lu tahu. Nggak usah lah, Gitu nggak lah. usah kita sebutin nama. Itu Iya. kita melanggar kode etik namanya. Nah. Kayak gitu. Ada kode etiknya, jadi Betul. tidak perlu menyebutkan nama. Mungkin nggak cuma satu orang, mungkin di tempat lain juga ada. Cuma Iya. kitanya nggak tahu. Ya. Gue tahu beberapa tempat lagi kabinya. Sama gue juga. Makanya kita berani ngangkat ini karena kita resah, banyak yang resah. Ternyata tidak terjadi di satu wilayah doang gitu. Bahkan sampai lu jadiin konten di Instagram kan? Nah, betul. Makanya konten karena banyak laporan. Segitu resahnya gitu ya. Bukan banyak laporan ya, banyak cerita. Orang cerita. Ya itu dia, karena orang-orang ngerasanya, ayo dong Bang, vokal lu kenceng nih. Gitu. Iya. Ya nggak apa-apa juga lu memanfaatkan Gitu itu. loh. Maksud gua gimana ya, kita mau disclaimer-nya tuh kayak udahlah, ini dunia baris, kayaknya kita nggak membenarkan segala bentuk kecurangan apapun bentuknya. Ini dunia baris, kita harus inget basicnya. Dunia baris ini basicnya Paskibra yang orang tahu jiwa korsanya tinggi, Ya, jiwa sesuatu sportivitasnya tinggi, disiplinnya. Terus gue sempat bilang nggak, dunia baris ini sebetulnya bersih, yang ngotorin ini ya. Iya. Itu dia. Oknum-oknum yang macam gini loh, ini bikin dunia baris jadi kelihatan bangsat gitu. Ngerti nggak sih lo? Gue kalau misalkan, gue malah berpikiran kalau misalkan suatu saat nanti ini kotornya nggak bisa dibersihin, makin banyak kekotoran dari pelaku-pelaku baris, terutama para pelatih-pelatih yang katanya membawa jiwa korsa tapi kelakuannya kurs. AJG gitu kan, kelakuannya AJG. Nih sebangsat-bangsatnya orang adalah orang yang nerapin, ngajarin anak didiknya untuk jadi baik tapi dia aja nggak baik. Gila loh. Itu beban banget loh, itu beban moral dan tanggung jawab ke akhirat loh. Iya. Kita bicara akhirat bukan berarti kita yang paling baik, bukan. Enggak. Maksud gua Sebegitu pentingnya lu. iya, maksudnya sepenting apa sih jadi juara gitu loh. Nggak usah. Maksudnya mari kita bersihin dengan cara yang pelan-pelan lah, nggak langsung sekaligus. Kita ngajarin anak-anak untuk berjiwa besar, kitanya nggak berjiwa besar. Nah, ilah. Gimana ya? Ya. Teman-teman tolong deh komen di bawah. Boleh cerita juga kejadian apa yang paling toksik di dunia lomba. Nah, Terutama lomba baris ya. Nggak tahu, kita keluar konteks dari dunia lomba yang lainnya ya. Entah itu lomba dance atau kompetisi-kompetisi Apapun lainnya, itu, apapun itu. Tapi kita bicara dunia baris karena basicnya Paskibra yang kental banget dengan kesakralan dan sportivitas yang tinggi dan juga jiwa disiplin, Itu. mental yang kuat, jiwa korsa. ternyata masih ada Mana gitu loh. Nah, Ayo dong. kita Iya. bangkitin lagi, kita bikin sehat dunia baris kita. Ya, teman-teman yang mau komen silahkan komen sambil gue mau bacain beberapa pertanyaan yang dititip lewat Instagram. Nggak usah semua. Nggak usah semua ya. Tapi disebutin yang nanyanya siapa? Boleh deh ya kali ya. Gak apa-apa lah. Nih ada Jadi siap-siap kali ya dia bertanya di Instagram kemarin. nanti ada di sini ya. Kita Capture. dari Oke. sini, oke. Ini dari Mr. Blegedes 065. Namamu ribet juga ya. Blegedes, Mr. Blegedes ya. Gokil. Shout out. Pertanyaannya, selera juri sebenarnya kayak gimana sih? Anda. Gak apa-apa. Setiap orang berhak bertanya. Berarti kalau pertanyaan ini adalah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dia rasa. Bener gak sih? Cuman maksudnya gue seru aja nih dia nanya gitu. Maksudnya kan juri yang mana? Nah. Gak berarti di tempat dia biasa lomba itu jurinya katanya seleranya si A begini. Kita juga dulu pernah ngalamin kayak gitu tapi bukan di PBB. Parfor. Kalau itu wajar, kostum,
make up ya kan itu kan kalau pakai feel ya, kalau Farfor, Ya. make up itu pakai Tentang rasa. jadi mood-moodnya gitu. Contoh misalkan, pasukan ini pakai rok bagus loh, sementara gue nggak suka pasukan pakai rok. Gitu. Terus jurinya gue misalnya, ya, menurut lu bagus, tapi menurut gue enggak lah, gue kasih kiri semua. Oke. Gitu. Itu kan selera. Sudut pandang ya. Ya selera, sudut perspektif Benar, yang berbeda benar. gitu Iya, loh. Tapi kalau misalkan PBB, emang masih ada ya? Pak, masih banyak tapi ya. Sorry tuh sih. Masih banyak pelatih-pelatih, gue sering banget ngobrol sama beberapa teman-teman gitu ya. Kalau lu masih berpikir bahwa baris itu hanya tentang sekedar baris lembek sama baris tenaga, Tapi kayaknya sekarang juri ukurannya gimana sih maksud tuh? gue gini loh. Sekarang juri udah banyak kok yang maksudnya dia lebih mementingkan lu sama dengan buku. Iya udah gitu. Gini aja deh. Sekarang jadi bunglon aja di tiap event. Gue setuju banget tuh. Nah, tiap Gua setuju event banget jurinya kan tuh. pengennya beda-beda. Ini bukan perkara selera ya. Perkara apa ya? Hasil technical meeting lah. Hasil technical meeting. Keputusan Iyalah. meetingnya dari TM. Kalau jurinya bilang saya suka sesuai dengan buku ditambah dengan power, ya udah ikutin. Susah amat. Iya. Terus juri yang satu bilangnya juri di event lain juri itu bilang saya pengennya sesuai buku aja, nggak perlu terlalu bertenaga berlebihan, biasa aja. Ya, Kamu bukan santai aja. berarti lembek. Nah, Ikutin aja. Tapi bagaimana kalau satu event jurinya pengennya beda-beda? Ya itulah gunanya fungsi 3 juri. nah kalau enggak ya berarti satu juri aja. Iya. Kalau pengennya 3 juri sama nilainya, ngapain 3? Buang-buang duit Satu aja. aja. Satu aja udah. Itulah gunanya 3 juri. Perspektif beda. 4 juri Nah, itu ya. itu tugasnya pelatih untuk masang strategi. Kira-kira mau ngikutin juri yang mana? Nah, Bener gak sih? dan itu dia nyangkut kepada range nilai tadi. Iya. Ini. Nih kayaknya juri yang 2 ini sama nih. Oh, Juri yang 1 ini kayaknya beda. Yang 2 juri pengennya bertenaga. Yang 1 juri pengennya santai-santai. Ya. Lu ngikutin yang mana? kalau begitu gua akan mengikuti yang 2 juri lah. Lah iya, kita ikutin yang bertenaga nggak apa-apa, kita jomplang di 1 tapi 2 kita up. Betul. Gitu kan? Atau Ya, sebaliknya, gitu namanya strategi. strategi, Dan itu bos. bukan bicara soal selera. Kayak gitu-gitu. Nah, mendingan belajar strategi daripada curang. Kan udah pada pinter. Kalau udah pinter, Jangan keblinger. jangan keblinger. Jadi goblok. Jadi sebenarnya kalau buat pertanyaan itu, iya tergantung hasil TM. Kalau Oke. jawaban gua sih gitu. Ya, tergantung hasil TM ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kita skip ya. Oke. Ya. Oke. Dari siapa nih? Ini banyak nih, kita pilih aja deh ya. Pertanyaan berikutnya dari Adi Kusnadi 1997. Wah, Anak kelahiran 97 nih. Mantap. Ya, oke, pertanyaannya. Apa masih ada atau masih zaman pelatih di saat lomba curang sama panitia dan juri? Ini kita lagi bahas. Ini lagi dibahas nih. Kamu harus tonton nih. Jawabannya ada. Ada. Masih Nggak ada. Wah. Ada. Kayak salah satu kuis. Masih ada? Ada. Jawabannya masih ada. Banyak gak sih? Banyak kayaknya. Iya. Yuk, kita tumpas. Yuk. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Itu pertanyaan cuma ada tidak ada kan? Iya. Ya. Nah, ini bocah yang sering muncul nih. Solusi dari Gugun Ardiansah. Wah, saya dapat Bang Gugun. Solusi buat pelatih cemen atau lembek kayak Terong Balado kalau kalah nyalain pasukan lawan. Iya. Gimana tuh Nyalahin solusinya? pasukan lawan. Iya kayak tadi yang kita bahas, misalkan dia kalah terus ngomongin pasukan lain. Gue pernah lagi begitu. Pernah di mana? Pernah diomongin atau pernah diomongin nggak saling? Lo pernah ngomongin nggak? Jujur, pernah nggak? Pernah Pak gue. Posisi lu yang si Terong Balado itu? Iya, gue ngomongin pasukan orang lain. Sama gue juga pernah. Iya, karena menangnya nggak kedetek dari mananya. Oh. Ya itu tadi karena bentuk hasil dari bentuk kecurangan, Nah. akhirnya kita kan jadi nggak terima lah gitu ya. Iya. Nggak terima. Betul, Tapi maksud betul. yang dimaksud sini adalah pertanyaannya dia layak di Oh. Tapi karena kita kalah kita nggak terima gitu. Ih, main lu kejauhan, pulang lu kemalaman. Wah, bukan Jadi- kurang ya, bukan. iya, jadi bablas. Iya. Kalau terong kan gitu tuh, Iya. lembek di mana gitu kalau udah Lembek, dimasak. iya. Mendingan jadi cakwe nyender tapi tegak. Aduh. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa lah. Mungkin kita anggap bagian dari prosesnya. Sementara ini mungkin memang masih lembek. Tapi lama-lama insya Allah nanti
makin kuat kayak kita, ya Nah. kita juga pernah ada di posisi itu. Tapi ada gak sih pelatih yang udah lama turun gitu? Masih Ada, gitu masih ya? Masih ada ya? Kelamaan di goa. Ya Allah. Jadi waktu kita pada ngumpul ya enggak. Hampura. Waktu kita pada merubah paradigma, merubah pola pikir. Kita untuk maju, dia stuck di situ-situ aja. Banyak yang Gila, kayak gitu. ilah. Banyak banget. Pendulum. Bergerak di tempat lu. Iya. Takut. Gimana tuh jadinya sarannya buat si Bang Gugun? Ya solusinya Solusinya apa ya? ya balik lagi ke pelatihnya. Kalau gue sih nyaraninnya gini, ini kan si Bang Gugun nanya solusi nih. Ini suruh banyak-banyak silaturahmi nih, berarti begitu. Betul. Kadang nih orang nggak mau nongkrong, Iya. maksudnya nongkrong dalam artian ya lu di lomba, apa iya say hello tuh perlu kali. Akhirnya nanti kalau pada saat gue nggak pernah semenjak sering nongkrong ya yang gue bilang nggak pernah baper kalau misalkan kalahnya sama temen gitu. Nah, malah jadi seru kan? Seru. Sumpah gue tuh sering gitu. Bahkan sampai saat ini aja gue masih nyari SMP. Iya. Buat biar jadi lawan lu. Iya. Ya kan kayak kemarin kita cek-cekan Ya. juga kan. Trek. Kalah lagi gue. Ntar lomba berikut ya gitu. Iya. Akhirnya kan lu sama tim lu, ini kalah kita mau UT gitu. Iya. Itu tuh serunya gitu tuh. Maksudnya ya lu nongkrong lah, say hello lah sama yang lain gitu. Malah lagi nih, kalau misalkan contoh misalkan pasukan gua kita cek-cekan nilai. Kalah. Coba lihat pasukan lu. Terus akhirnya lu kan ngomong kan, Nah, pasukan lu di sini Pak salahnya. Lu lagi kayak gitu. Emang iya ya. Coba Nah. pasukan lu. Akhirnya kita belajar. Tukar kuncian. Iya, Ya. benar. Itu ya asik solusinya ya. Solusinya Jadi ya. banyak-banyak ngobrol lah ya. Terakhir aja nih ya. Terakhir. Ya. Ini pertanyaannya sebetulnya udah kita bahas tadi ya. Dari ARFNADTYA. Baca. Oh, Arfan Aditya. Oh ya, Arfan Aditya. Sotoy lu. Iya, Ya, anggaplah itu ya, ya. Anggaplah Arfan. Arfan Aditya. Kan nggak mungkin Arvin. Ya. Gimana nih Kang perihal nilai-nilai lomba yang dimanipulasi sama tim rekap padahal jurinya nilainya udah benar. Dimanipulasi sama tim rekap atau astagfirullahaladzim. Nah itu mungkin tadi yang kita bahas, tim rekapnya bisa disetir sama pelatihnya atau pasukan itu punya tim rekap. Tim rekap bawa pasukan. Menurut gua dan nggak tahu, Tapi yang sejauh kita ngikut event enggak ada ya. Kita sebutin aja. nggak ada yang Contoh curang maksudnya. kita punya nggak ada. Kita punya teman punya tim rekap dan dia juga punya pasukan. Pada punya pasukan. Ya, dan Misalnya sering banget mereka ikut lomba. Iya. Ya udah mereka masukin input nilai ya sesuai dengan nilai juri. Paling cuma tahu siapa juaranya dan udah tahu ke pasukannya itu nggak juara atau juara gitu. Iya. Paling sebatas itu. Kayaknya kalau untuk manipulasi Anjir itu kerdil banget. iyalah kalau sampai kejadian kayak gitu. Ini teman-teman tim rekap kita bantai ya. Sorry itu kita pasti ngobrolnya sesantai dan seitunya karena memang ya sama teman gitu ya. Iya, saling menghargai lah. Itu dia, gue rasa nggak ada mereka sampai buat pikir. Tapi nggak tahu ya kalau di tempat lain ada. Itulah kecurangan yang kita buat, imbasnya dan impactnya nggak cuma buat iya, kita, lu gitu. jadi bikin orang disalahkan sama iya, lu karena nilai kecurangan setitik lu. rusak susu sebelah enggak? Iya, Rusak gara-gara susu sebelahnya. Jadi segala bentuk kecurangan adalah hal goblok, termasuk gue. Wah, Gue pernah curang. gokil. Gue pernah curang. Gue jujur. Gue pernah curang. Gue pakai apa? Curangnya dengan dalam Pakai alumni. Iya. Pakai alumni dan itu gara-gara di ojok-ojok. Udah lu ikut aja. Pasukan gue hilang 2 nih. Pakai Purna. Pasukan yang lain juga pada pakai Purna. Masa sih? Dan dengan tololnya gue ikutin sarannya. Oke. Ya kan? Di saat itu dan memang iya di saat lomba, ya kan? Wah, banyak nih anak-anak gue pada tuh, Kak, itu kan teman saya. Itu udah lulus SMP itu. Dia udah SMA. Itu satu kelas sama saya. Jim, jangan ngomong. Udah gitu. Nggak usah jadi pengaduan buat yang lain. Tapi ternyata sebaliknya pasukan gue diaduin. Dipanggil gue sama panitia. Ya kan? Tapi yang lain kan juga ada. Tapi yang lain gak ada yang ngaduin teh. Pasukan gue doang diaduin. Jadi gimana? Ya udah gue ikut keputusan panitia aja. Apa? Diskualifikasi. Oh ya udah. Dan gue pulang tanpa ngomel, tanpa apa, ya udah terima. Karena lu tahu lu salah, Iya, karena gue curang. Ya. Dan itu pertama kali dan terakhir. Gak mau lagi. Stop lah tipu-tipu kayak gitu. Iyalah, udahlah. Maksud kita tuh kayak, ayo dong. Kita bisa loh sportif, kita bisa loh saling suportif. Asli weh. Apa sih maksud gue? Maksudnya tuh kayak, ya
mau apa sih yang diridai kalau kita udah juara, terus mau apa? Nah, lu aduh. Iya gitu loh. Lu bakal diundang sama kedutaan besar luar negeri. Kan enggak juga. Iya, tapi kalau misalnya mungkin kalau misalnya impact dari juara itu gede banget misalnya. Gede dalam artian gede menurut pandangan orang banyak ya. Contoh misalkan Naik gaji. lomba gitu, jadi juara dapat uang 1 miliar. Mungkin kita akan lakukan itu. Ya iyalah. Iya, wajar. Ini kan lu cuma dapat uang pembinaan paling gede 3 juta. 5 juta. Jarang ya, paling 1.700.000 terus dapetin Gimana? Ya, 1.700.000. Iya, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga ya, mau ngasih uang sanggupnya 500 nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya gitu, yang penting jangan diumbarnya 3 juta dapatnya 500 gitu, kan nggak boleh. Kalau nggak mampu, jangan disebutin angkanya. Ya, santai-santai. Santai-santai Jadi aja. maksudnya gini loh, teman-teman, jangan sampai nantinya kecurangan-kecurangan ini berimpact negatif ke generasi-generasi setelahnya. Betul. Paling tidak bertanggung jawab sebagai pelatih bahwa Anda punya beban atau punya tanggung jawab untuk bikin anak didik ini menguasai aspek yang baik di segala segi. Nah, kalau Anda berbuat curang, berarti Anda sudah mengajarkan hal yang tidak baik. itu. Jadi Ya. buat semuanya pesan aja dari kita, stoplah kecurangan. Jadi mari kita benahi dunia baris kita yang sehat.